PKBI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, MCR ini adalah program remaja dari PKBI gitu. Dan setiap PKBI ini kan ada di 26 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, setiap PKBI itu dia punya program remajanya. Nah, program remajanya itu atau youth center lah kita bilangnya, itu tuh ada juga di semua PKBI. Nah, dan namanya tapi beda-beda. Kalau misalnya untuk yang di Jawa Barat ini namanya MCR, Mitra Cita Remaja. Di daerah lain juga ada dengan nama yang berbeda-beda seperti itu. Nah, MCR ini mulai ada tahun 1992. Jadi kalau misalnya ulang tahunnya sih 1 Juni, setiap 1 Juni. Kegiatan kita berfokus di kegiatan pemberian layanan, khususnya layanan konsultasi. Kita konsultasinya ada di berbagai macam media, mulai dari tatap muka langsung, terus juga melalui telepon, melalui SMS, kita ada SMS gateway, juga ada melalui Facebook, Twitter, Skype, dan juga media-media lain yang bisa diakses remaja untuk konsultasi. Dan juga kegiatan seperti penyuluhan, lalu pendampingan pada remaja, penjangkauan dan pendampingan remaja berisiko, pemberian informasi, terus juga kita juga beberapa kali mengadakan mobile service, jadi memberikan layanan langsung di tempat remaja, itu kayak on-site counseling atau on-site clinic gitu. Selama ini kan kita banyak melihat remaja itu terstigma karena berbagai banyak kasus perakalan remaja dan lain sebagainya, tapi belum ada penanganan yang komprehensif yang optimal untuk bisa mengurangi dampak dari permasalahan remaja yang saat ini. Jadi kita sebenarnya lebih banyak, oh iya remaja itu sekarang bermasalah, banyak kasus ya, ada yang secara seksual, yang sudah melakukan hubungan seksual dengan. Iya, memang kita tidak menafikan bahwa itu ada, tapi sebetulnya kita juga kadang suka tidak pernah memikirkan secara serius sebenarnya apa sih yang menyebabkan remaja itu menjadi seperti itu gitu kan. Selama ini kebijakan yang berhubungan dengan remaja itu adalah kebijakan yang diambil orang dewasa kan. Kebijakannya itu lebih ke apa yang orang dewasa rasa remaja butuhkan gitu kan, bukan yang memang remaja itu sendiri butuhkan. Sehingga kita sekarang sedang mendorong bagaimana remaja-remaja juga bisa menyuarakan suaranya, dan juga sedang mencoba mengembangkan advokat remaja. Jadi remaja yang menyuarakan suaranya sendiri, memperjuangkan mereka sendiri gitu. Nah, itu yang sekarang sedang kita dorong, baik dari tingkat maupun tingkat nasional. Untuk MCR sendiri dan PKBI sendiri kita banyak kerjasama dengan banyak LSM juga gitu. Dan untuk khususnya untuk program remaja kita bekerja sama juga dengan LSM seperti ada LSM Anom Abiasa misalnya, yang memang mereka komunitas LSM komunitas LSL, terus juga ada Kalina Mandira yang memang bergerak di pendidikan, terus juga ada pokoknya berbagai NGO lokal juga kita memang bersama, baik khususnya yang remaja dan yang di luar remaja juga ada sih. LSM ini sejauh ini sih kita pendanaannya sebagian besar dari funding luar ya, dari seperti funding dari Belanda misalnya, ada Porde, terus juga ada juga dari funding dari pemerintahan yang ada di Eropa, negara-negara di Eropa. Sebagian besar sih dari situ. Dan kita juga kadang ada juga beberapa kegiatan yang memang didanai dari PKBI pusat, dari PKBI yang ada di pusat. Dan PKBI ini sendiri juga kan sebetulnya kita ini adalah associate member dari IPPF, International Plan Parenthood Federation, yang memang setiap tahunnya juga mereka suka memberikan dana bantuan
bantuan atau misalnya dana dari capaian yang bagus gitu, jadi mereka ngasih rewardnya berupa dana pengembangan dan lain sebagainya, itu nanti diturunkan juga ke daerah seperti PKBI di tingkat provinsi seperti itu. Untuk pendanaan dari pemerintah sendiri saat ini sedang dioptimalkan, sedang kita kembangkan, sedang dioptimalkan. Baru 2 tahun belakangan inilah kita mulai mengakses dana dari pemerintahan, mengakses dengan ini ya, karena sebelumnya juga kan kalau pendanaan, kalau kita mau minta dana dari pemerintah atau mengakses dana pemerintah kan harus ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan itu baru 2 tahun ini kita lakukan, sehingga belum teroptimalkan lah ya. Dana-dana dari perusahaan juga seperti CSR ya, CSR. Kalau sebelumnya kita biasanya bekerja sama juga sih dengan private sector, tapi lebih banyak sih yang sifatnya seperti promosi dan juga sifatnya lebih ke ya misalnya kayak ada penyuluhan, tapi juga nanti ada yang disebutkan, tapi memang pernah ada juga sih yang belum itu CSR dari perusahaan swasta, dan sekarang juga dalam waktu dekat juga ada kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta yang sedang dikembangkan.